Aksi nyata Modul 21 Pembelajaran berdiferensiasi. Bersama saya, Agustina Sariwahyuni, calon guru penggerak Angkatan 9, SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Dengan fasilitator Ibu Kamila Harahap dan pengajar praktik Ibu Seli Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, ataupun malam, kapanpun Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia menyaksikan video ini. Sebagai seorang guru, kita menyadari bahwasanya murid kita itu sangat heterogen beragam, sangat unik dengan potensi, bakat, dan minatnya masing-masing. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam tersebut, guna mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, maka kita harus mencari strategi. Dan salah satu strateginya adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pokok bahasan larutan asam basa dan subpokok bahasan konsep asam basa dan indikator asam basa. Ini merupakan materi dari mata pelajaran kimia kelas 11 jurusan IPA untuk tingkat SLTA atau SMA sederajat. Dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 2 kali 45 menit. Saya melakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi pada subpokok bahasan konsep asam basa dan indikator asam basa pada salah satu kelas yang saya ampu, yaitu kelas 11 MIPA 8 tahun pelajaran 2023-2024. Adapun pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan adalah di kelas 11 MIPA 8 dengan jumlah siswa 36 siswa, di mana materi yang saya ambil adalah dari pokok bahasan larutan asam basa, sub pokok bahasannya konsep asam basa dan indikator asam basa, di mana siswa saya petakan berdasar kebutuhan belajarnya, yaitu kesiapan belajar atau readiness, sehingga diperoleh ada 9 siswa dengan kemampuan di atas rata-rata siap belajar, 11 siswa konsep asam basanya sudah oke, tetapi indikatornya masih perlu dikembangkan, dan ada 16 siswa yang masih perlu bantuan lebih banyak dari kedua kelompok sebelumnya. Proses pembelajaran terbagi atas 3 tahap, yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pembuka. Pada kegiatan pembuka, saya mengucapkan salam pembuka, menginstruksikan salah satu siswa untuk memimpin doa, mengabsensi siswa, menanyakan kabar siswa dengan hangat dan ramah, melakukan ice breaking, menyanyikan lagu Mars MIPA, menyampaikan keyakinan kelas, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan aspek atau ranah yang akan saya nilai, dan melakukan apersepsi serta memotivasi siswa. Berdiri. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada guru kita, beri salam. Selamat pagi, Men. Oke nak, semangat pagi ya. Silakan duduk. Ice breaking yang dilakukan adalah
menyanyikan bersama lagu Mars MIPA, yaitu 0 kali 0 tak tentu, energi MC pangkat 2, kromosom manusia 46 jumlahnya, asam basa garam air hasilnya. Menyampaikan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, yaitu 1. Memulai dari internal diri dengan mempelajari bahan ajar dan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dengan sungguh-sungguh. 2. Dalam kegiatan diskusi, saling menghargai pendapat teman. 3. Melalui kegiatan unjuk kerja praktikum kelompok, bekerja dengan penuh tanggung jawab. 4. Bekerja sama dengan baik dalam kelompok maupun membantu teman antar kelompok jika diminta bantuannya dengan penuh keikhlasan. Dan kelima, terakhir, berperilaku disiplin, tertib, dan santun. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menjelaskan 3 konsep asam basa dengan tepat. 2. Peserta didik mampu menjelaskan zat-zat indikator asam basa, baik indikator alami maupun sintesa, seperti kertas lakmus dan larutan indikator. 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi suatu larutan bersifat asam atau basa. Menyampaikan 3 ranah yang akan dinilai guru selama proses pembelajaran. Ranah pertama adalah penilaian sikap sosial. Adapun yang dinilai adalah keaktifan, kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, rajin, ketekunan, kejujuran, santun, dan kepedulian. Ranah kedua adalah penilaian pengetahuan, yaitu adanya soal tes uraian atau esai tes tentang konsep asam basa dan identifikasi sifat larutan asam basa dengan menggunakan indikator asam basa baik alami maupun sintesa. Ranah ketiga, penilaian keterampilan. Mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, hingga pengumpulan laporan percobaan dan hasil pengamatan. Kegiatan inti. Pemetaan kebutuhan belajar siswa kelas 11 MIPA 8 dengan jumlah siswa 36 berdasarkan readiness atau kesiapan belajar terbagi atas 3 kelompok. Tuliskan nama, mulai kerjakan ya. Waktu 5 menit dari yang Ade buat deh. Udah bisa deh. Nanti alarmnya Ade berbunyi, langsung siap gak siap kumpul ya nak. 1 soal 1 menit. Sebelas MIPA 8. Ujian Pak, ujian. Ujian. Ya Pak. Oke. Masuk. Waktunya 5 menit saja ya nak, 5 soal ya. Jangan lupa nama lengkap. Dan hasilnya diperoleh 3 kelompok. Kelompok A terdiri atas 9 siswa yang sudah memahami 3 konsep asam basa dan identifikasi sifat larutan menggunakan indikator asam basa. Kelompok B terdiri atas 16 siswa yang sudah memahami 3 konsep asam basa namun belum mampu
mengidentifikasi sifat larutan menggunakan indikator asam basa. Dan kelompok C terdiri atas 11 siswa yang belum memahami 3 konsep asam basa dan belum mampu mengidentifikasi sifat larutan menggunakan indikator asam basa. Diferensiasi konten. Adanya modifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran dari ketiga kelompok belajar siswa. Kelompok A diberikan link bahan ajar disertai pertanyaan pemantik. Kelompok B diberikan link bahan ajar tanpa pertanyaan pemantik. Dan kelompok C diberikan bahan ajar secara langsung pada saat pertemuan tatap muka, sehingga bantuan lebih banyak dapat diberikan oleh guru pada anak yang mengalami kesulitan atau ketidakfahaman. Diferensiasi proses. Adanya modifikasi tingkat kesulitan pada proses pembelajaran dari ketiga kelompok belajar siswa. Kelompok A diberikan bantuan lebih sedikit, mengerjakan soal-soal tantangan, siswa bekerja secara mandiri, dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Kelompok B adanya sistem 3 before teacher. Jika menemukan kesulitan, bertanya dengan 3 orang teman, namun jika solusi belum juga ditemukan, baru bertanya pada guru. Kelompok C diberikan penjelasan yang bersifat mendasar atau fondasional. Bantuan lebih banyak diberikan guru, namun guru akan melakukan scaffolding atau pemberian bantuan. Lama-kelamaan akan semakin sedikit sehingga pada ujungnya siswa akan mandiri juga. Oke, dalam konsep asam basa yang kedua Bronsted-Lowry dikenal istilah pasangan asam basa konjugasi. Apa itu men pasangan asam basa konjugasi? Kita misalkan contoh ini ya nak. Ada HCl tambah H2O air, reaksi menghasilkan Cl- tambah H3O positif. Pasangan asam basa konjugasinya kalian lihat. Kalau di sini H sama Cl, kalian cari yang H sama Cl juga, atau minimal HCl sama Cl. Ini berarti ini pasangannya ini. Di sini nih H dan O kan nak? Berarti kalau cari yang sebelah kanannya yang H dan O juga. Kalau nggak ada H dan O, minimal yang ada O-nya aja. Bisa ya? Karena ini udah pasti kan ada H dan O, ini H dan O. Berarti inilah pasangannya. Ini namanya pasangan asam basa konjugasi. Berarti ini satu lagi juga pasangan asam basa konjugasi. Karena ini pasangannya ini. Di sini ada hanya satu buah ya nak? Pasangannya ada hanya lagi? Nggak ada. Berarti yang lebih banyak hanya satu buah itu sebagai asam. Yang lebih banyak hanya satu buah sebagai asam. Yang berarti kan karena nggak ada kan lebih sedikit satu buah kan? Berarti ini basa konjugasinya. Basa konjugasi. Setelah tanda panah harus ada kata konjugasi. Coba ini lihat. H2O. Hanya ada 2 ya. H positifnya ada 2. Di H3O, H positifnya ada 3. Berarti yang lebih sedikit sebagai basa cepat kali gantinya. Ini sebagai asam. Ingat asam konjugasi. Mantap. Cepat kali bisa ya. Kegiatan penutup. Oke, jadi di sini ada larutan NaOH dan larutan HCl, dan masing-masing ini dituangkan sebanyak 40 liter. Lalu masing-masing larutan akan dimasukkan kol ungu dan kita akan melihat perubahan warnanya. Sama banyaknya anak ya, kurang lebih ya. Kalau masukkan ke HCl segitu, kol ungunya juga nanti segitu.
Kelihatan perbedaannya nak ya? Iya. Nah, simpulkan. Jadi kalau yang dituangkan ke larutan NaOH akan berubah warna menjadi hijau, dan yang dituangkan ke larutan HCl warnanya akan tetap seperti warna kol asli. Foto ya nak. Di akhir pembelajaran, adanya refleksi pembelajaran berupa pengajuan pertanyaan pemandu. Seperti, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran kita hari ini? Mengapa? Berdasarkan apa yang telah kalian pelajari dalam konsep asam basa dan indikator asam basa, menurut kalian, apa yang membedakan suatu larutan tersebut bersifat asam, basa, atau netral? Menurutmu, apakah penting mempelajari konsep asam basa dan indikator asam basa ini? Tantangan apa yang masih kamu temui dalam pembelajaran ini? Bagaimana kamu mengatasi tantangan tersebut? Adanya apresiasi berupa pujian pada murid yang paling aktif. Diferensiasi produk. Adanya kebebasan memilih bagi siswa untuk menampilkan hasil kerja atau unjuk kerjanya dalam berbagai bentuk sesuai minat dan keinginan serta kemampuan dan kemauan mereka dalam mencerminkan pemahaman siswa yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Guru menugaskan siswa untuk membuat rangkuman dari pembelajaran konsep asam basa dan indikator asam basa dengan memberikan kebebasan memilih atau keleluasaan sesuai minat dan keinginan anak. Misal, dalam bentuk video, audio, peta konsep, clipping ringkasan, boleh juga catatan biasa. Di sini kami dari kelompok C akan membahas tentang konsep asam basa dan indikator asam basa. Konsep asam basa terbagi jadi 3 teori, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Teori asam basa Arrhenius, ada asam yang mengartikan zat yang jika dilarutkan dalam air bisa menghasilkan ion H+ atau ion hidrogen. Sedangkan basa zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida. Dengan kata lain, pembawa sifat asam adalah ion H+, sedangkan pembawa sifat basa adalah ion OH-. Teori asam basa Arrhenius. Asam terbagi menjadi 2, asam kuat yang merupakan larutan elektrolit kuat dan juga asam lemah yang merupakan larutan elektrolit lemah. Maka harga derajat ionisasinya sama dengan 1. Basa juga terbagi jadi 2, yaitu basa kuat dan juga basa lemah. Yang mana basa kuat merupakan larutan elektrolit kuat, sedangkan basa lemah yang merupakan larutan elektrolit lemah. Maka 0 lebih kecil dari harga derajat ionisasi lebih kecil dari 1. 7 asam kuat. Itu ada HNO3, H2SO4, HClO4, HClO3, Hi, HBr, dan HCl. Selain dari 7 asam di atas adalah asam lemah. 5 basa kuat itu ada NaOH, KOH, CaOH2, SrOH2, dan juga BaOH2. Selain dari 5 basa di atas adalah basa lemah. Teori asam basa Arrhenius juga. Ada ciri-ciri larutan asam. Yang pasti yang pertama adalah berasa asam, mengandung ion H+. Yang kedua bersifat korosif. Yang ketiga pH-nya dari 0 sampai dengan 6. Yang mana semakin rendah pH-nya maka asamnya semakin kuat. Dan yang terakhir memerahkan kertas lakmus biru. Dan juga pasti ada juga ciri-ciri dari larutan basa. Yang pertama berasa pahit karena ia mengandung ion OH-, bersifat kaustik. pH-nya dari 8 sampai dengan 14, yang mana semakin tinggi pH-nya maka basanya semakin tinggi juga, yang mana membirukan kertas lakmus merah. Contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada asam cuka. Kedua ada minuman bersoda. Yang ketiga ada jus jeruk.
Selanjutnya contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada NaOH atau pembersih saluran pipa. Yang ketiga ada KOH atau pembuatan sabun. Yang ketiga ada MgOH2 atau antasida. Yang keempat ada CaOH2 atau plesteran dinding bangunan. Yang keempat ada AlOH3 atau deodoran. Teori asam basa Bronsted-Lowry adalah konsep asam basa berdasarkan pemindahan proton ion H+, asam donor proton, basa akseptor proton. Teori asam basa Bronsted-Lowry dikenal dengan istilah pasangan asam basa konjugasi. Artinya, suatu asam setelah melepas satu proton atau satu ion H+ akan membentuk spesies yang disebut basa konjugasi. Asam bereaksi menghasilkan basa konjugasi plus ion H+. Contoh, HCl bereaksi menghasilkan H+, plus Cl min HCl sebagai asam, Cl min sebagai basa konjugasi. Artinya suatu basa setelah menerima satu proton atau satu ion H+ akan membentuk spesies yang disebut asam konjugasi. Basa bereaksi dengan ion H+, menghasilkan asam konjugasi NH3+, H+ bereaksi menghasilkan NH4+, NH3 sebagai basa, NH4 sebagai asam konjugasi. Tentukan pasangan asam basa konjugasi dalam reaksi asam basa berikut. Contohnya, HCO3 min AQ tambah NH4 tambah AQ bereaksi menghasilkan H2CO3 AQ tambah NH3 AQ. Teori asam basa Lewis. Jadi menurut teori Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Jadi senyawa yang memberikan elektron disebut basa, sedangkan senyawa yang menerima elektron disebut asam. Selanjutnya indikator asam basa. Untuk kita mengenali atau mengidentifikasi suatu zat apakah bersifat asam atau basa, kita tidak boleh mencicipinya karena itu sangat bahaya dan tidak aman. Contoh indikator asam basa terdapat dalam air aki yang mengandung asam kuat H2SO4. Jadi indikator asam basa adalah zat yang menghasilkan warna berbeda jika dalam lingkungan asam dan lingkungan basa. Indikator asam basa terbagi menjadi dua, yaitu indikator alami dan indikator sintesa. Indikator alami yaitu kunyit, kembang sepatu, bunga hidrangea, dan kol ungu. Sedangkan indikator sintesa yaitu kertas lakmus merah, kertas lakmus biru. Larutan indikator yaitu larutan indikator PP atau phenolphthalein C20H14O4. Larutan indikator metil merah atau MM. Larutan indikator metil jingga atau MJ. Larutan indikator brom timol biru atau BTB. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa kita dapat berkumpul di ruangan ini. Yang kami hormati Mem Agustina Sariwayu SPD MPD selaku guru pembimbing kimia kami. Kami di sini akan memaparkan konsep asam basa dan indikator asam basa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Daripada Joshua Wijaya Abarita sebagai moderator dan pemateri ke-11. Saya Indah Dara sebagai pemateri pertama. Saya Fredesanya sebagai pemateri kedua. Saya Mia Freja Putri sebagai pemateri ketiga. Saya Femi Wabia sebagai pemateri keempat. Saya Agita Jariawan sebagai pemateri kelima. Saya Reza Wibiramane sebagai pemateri ke-6. Saya Ayah Gadis sebagai pemateri ke-7. Saya Tekrika sebagai pemateri ke-8. Saya Samsabila Damani sebagai pemateri ke-9. Saya Sinurani sebagai pemateri ke-10. Oke, sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya, materi pertama akan dibawakan oleh Nita. Teori saya adalah asam basa ada dios. Asam zat yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+ atau ion hidrogen.
Jadi dengan kata lain, pembawa sifat asam adalah ion H+ atau ion hidrogen. Pembawa sifat basa adalah OH- atau ion hidroksida. Terima kasih. Selanjutnya materi kedua adalah oleh Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori asam basa Arrhenius. Asam terbagi dua. Asam pertama adalah asam kuat yang merupakan larutan elektrolit kuat yang harga derajat ionisasi sama dengan 1. Asam lemah merupakan larutan elektrolit lemah. Basa terbagi dua. Basa kuat merupakan larutan elektrolit kuat. Harga 0 kurang dari harga derajat ionisasi kurang dari 1. Basa lemah adalah larutan elektrolit lemah. Terima kasih. Selanjutnya materi ketiga akan dibawakan oleh Atia. Teori asam basa menurut Arrhenius. Ada 3 asam kuat. Yang pertama ada NaO3, H2SO4, HClO3, HClO4, Hi, HBr, dan HCl. Selain dari 7 nama tersebut merupakan asam lemah. Yang kedua ada 5 basa kuat. Yang pertama ada NaOH, KOH, CaOH2, SrOH2, dan BaOH2. Selain dari 5 tersebut merupakan basa lemah. Oke, selanjutnya materi keempat akan dibawakan oleh Dewi. Jadi saya akan membawakan materi tentang teori asam basa menurut Arrhenius. Ciri-ciri larutan asam, yang pertama berasa asam dan mengandung ion OH+, yang kedua bersifat korosif, yang ketiga mengandung pH 0 sampai dengan 6, yang keempat memerahkan kertas lapis biru. Yang kedua ciri-ciri larutan basa, yang pertama berasa pahit atau mengandung ion OH negatif, yaitu bersifat akustik dan mengandung OH 8 sampai dengan 14 dan membirukan kertas laktus merah. Selanjutnya materi yang kelima akan dibawakan oleh Anita. Oke, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan membacakan contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada asam cuka, minuman bersoda, dan jus jeruk. Yang selanjutnya ada contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada NaOH, itu pembersih saluran pipa, ada KOH, pembuat sabun, ada NgOH2, antasida, ada CaOH2, plester dinding atau mortar kapur. Yang kelima ada AlOH3, yaitu deodoran. Terima kasih. Selanjutnya materi keenam akan dibawakan oleh Benjamin. Terima kasih moderator. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Konsep asam basa berdasarkan pemindahan proton, ion H+, asam donor proton, basa akseptor proton. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi ketujuh akan dibawakan oleh Agita. Terima kasih buat moderator. Dari asam basa Bronsted-Lowry dikenal dengan istilah pasangan asam basa konjugasi. Suatu asam setelah melepas satu ion hidrogen akan membentuk spesies yang disebut dengan basa konjugasi. Contohnya HCl bereaksi menghasilkan H+ ditambah Cl-. HCl sebagai asam, Cl- sebagai basa konjugasi. Yang kedua yaitu suatu basa setelah menerima satu ion hidrogen akan membentuk spesies yang disebut dengan asam konjugasi. Contohnya NH3 ditambah H+ menghasilkan NH4+. NH3 sebagai basa, NH4+ sebagai asam konjugasi. Baik, materi ke-8 akan dilanjutkan oleh Erika. Baik, terima kasih pada moderator. Nah, di sini itu ada soalnya, itu tentukan pasangan asam basa konjugasi dalam reaksi asam basa berikut. Jadi HCO3- larutan HCO3- ditambah sama NH4+ itu bereaksi menghasilkan larutan H2CO3 ditambah larutan NH3. Terus kita masukkan dari asam basa base. Asam itu adalah asetor pasangan elektron, sedangkan base itu adalah donor pasangan elektron. Seperti pada contoh itu N ditambah B. N itu kan mempunyai 5 pasang tangan. Jadi itu masih ada 2 lagi yang disimpan. Jadi si B itu mempunyai
Selanjutnya, materi yang ke-9 akan dibawakan oleh Excel selanjutnya. Terima kasih pada moderator. Saya akan membawakan materi indikator asam basa. Untuk mengenali atau mengidentifikasikan suatu zat apakah bersifat asam atau basa, kita tidak boleh mencicipinya karena akan sangat berbahaya dan tidak aman. Contohnya, dalam larutan air akhir mengandung asam kuat yaitu H2SO4. Selanjutnya, materi yang ke-10 akan dibawakan Cindy Wulandari. Baik, terima kasih kepada moderator. Indikator asam basa adalah zat yang menghasilkan warna berbeda jika berada di lingkungan asam dan lingkungan basa. Indikator asam basa ada dua, indikator alami dan indikator sintesa. Indikator alami contohnya itu seperti kunyit, kembang sepatu, bunga hydrangeas, serta telur. Sekian saya sampaikan, saya kembali ke moderator. Baik, saya akan memaparkan materi yang ke-11, yaitu contoh dari indikator sintesa. Yang pertama, kertas lakmus berwarna merah dan kertas lakmus berwarna biru. Yang kedua, larutan indikator. Yang pertama, larutan indikator PP atau fenolfetalin C20H14O4. Yang kedua, larutan metil merah atau MM. Yang ketiga, larutan indikator metil jingga atau MJ. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, larutan indikator bromtimol atau bromtimol biru atau BTB. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Tugas siswa dalam bentuk ringkasan makalah. Menyampaikan materi pelajaran kimia pada pertemuan berikutnya adalah pH larutan asam dan larutan basa. Guru meminta kesediaan salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum mengakhiri pelajaran. Guru mengucapkan salam penutup. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Agustina Sari Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 9, SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara.